Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan diskusikan tentang salah satu tahapan di dalam analisis regresi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa model atau persamaan yang kita miliki, yang kita peroleh berdasarkan data kita, ini sudah layak untuk diinterpretasikan. Nah, sebenarnya diagnosa terhadap residual ini ada banyak sekali manfaatnya, tetapi di bagian pertama ini kita akan bahas tentang diagnosa residual untuk mendeteksi ada tidaknya outlier dan amatan berpengaruh atau influential case atau cases ya, kalau jumlahnya banyak. Dan kemudian satu lagi penyimpangan asumsi klasik yaitu heteroskedastisitas atau variance dari errornya bukan merupakan bilangan yang konstan. Seperti yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya bahwa di tahap akhir kita melakukan analisis regresi adalah melakukan evaluasi terhadap validitas dari persamaan yang kita peroleh atau validasi modelnya ya kan. Nah, disitulah kita pastikan bahwa dari persamaan yang kita miliki, yang kita peroleh itu syarat-syarat yang diharuskan terpenuhi supaya nanti estimator koefisien regresinya memiliki sifat-sifat baik, itu memang benar terpenuhi. Nah, pertama kita diskusikan tentang masalah pencilan atau outlier dan juga amatan berpengaruh. Kalau kita bekerja dengan data real, sangat mungkin sekali masalah pencilan ini akan muncul. Nah, sebenarnya pencilan yang seperti apa yang nanti perlu kita waspadai? Perlu kita lakukan tindakan tertentu supaya nanti efeknya itu tidak terlalu besar terhadap persamaan yang kita miliki. Nah, kita misalkan ada dua pencilan ya kan? Satu yang di sini nih, yang di atas, kemudian satu lagi di bawah. Nah, jika kita punya ini dua-duanya sebenarnya pencilan. Kalau kita perhatikan mana sebenarnya yang kita harus waspadai sebagai amatan berpengaruh. Sebenarnya secara simpel kita bisa identifikasi menggunakan scatter plot seperti ini dan kemudian kalau kita ilustrasikan barangkali kita bisa lihat di sini bahwa ketika pencilan yang di bawah tadi tidak ada, hanya ada yang tadi di atas yang nilainya baik X maupun Y-nya jauh dari yang lain, ini sebenarnya bukan merupakan amatan yang kita katakan nanti harus kita waspadai. Memang ini akan berpengaruh juga terhadap misalkan pencilan di sini nih kita harus pastikan bahwa ini tidak mengganggu asumsi normalitas. Tetapi secara umum ini tidak akan mengganggu persamaan regresi yang nanti diperoleh. Berbeda dengan pencilan yang kedua, yang di bawah ini, ketika tidak ada pencilan yang tadi di atas, tapi muncul yang di bawah ini, maka garis regresinya akan bergeser. Bisa kita lihat di sini, yang tadinya agak tegak, ini kemudian tertarik ke bawah, ketarik ke bawah, sehingga ini yang kemudian dikatakan amatan berpengaruh, yaitu amatan yang berpengaruh terhadap persamaan regresinya. Dan ini yang harus kita perhatikan, karena ini efeknya kemana-mana. Nah, sebelum lebih lanjut kita diskusikan tentang masalah pencilan atau outlier atau mungkin amatan berpengaruh, kita lihat dulu definisinya. Nah, apa yang dimaksud dengan pencilan atau outliers? Pencilan merupakan data yang umumnya kita lihat dari aspek variabel tak bebasnya yang jauh berbeda dari yang lainnya. Nah, pencilan yang seperti ini biasanya yang akan terganggu adalah asumsi normalitas yang mungkin saja dia tidak kemudian simetris. Nah, sebenarnya kalau masalahnya hanya ini, banyak teknik yang bisa kita pilih untuk menyelesaikannya, seperti transformasi dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang disebut leverage, yaitu data berdasarkan pada variabel bebas yang nilainya jauh berbeda dari yang lainnya. Leverage ini yang biasanya akan memunculkan masalah amatan berpengaruh.
yaitu amatan atau data yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan nilai estimator koefisien regresinya. Nanti kita bisa cek bagaimana efeknya ya. Kemudian pencilan tidak selalu merupakan amatan berpengaruh. Data yang merupakan outlier, leverage, atau influential case berpotensi menyebabkan pelanggaran asumsi klasik. Entah itu masalah normalitasnya, atau umumnya kalau ada masalah outlier ini, masalah homoskedastisitas yang terlanggar. Oke, bagaimana cara mendeteksi? Mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu detail tentang formula-formulanya, tetapi ini bisa kita baca bersama nanti di bukunya John Etter maupun di bukunya Draper and Smith. Di sana cukup detail dibahas. Ada beberapa cara yang ini juga tersedia di beberapa software lah. Nanti saya akan menggunakan SPSS. Pertama adalah Mahalanobis distance, jarak Mahalanobis. Ya, ini mengukur seberapa jauh suatu observasi menurut variabel tak bebas dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ini mengidentifikasi ada tidaknya outlier. Nah, nilai Mahalanobis distance atau nilai D kuadrat ini dinotasikan dengan itu, yang lebih besar dari nilai kritis chi-square dengan derajat bebas K ini banyaknya variabel dalam model, itulah yang disebut dengan nilai pencilan. Kemudian ada lagi studentized residual. Residual dibagi dengan estimator standar errornya, estimasi standar errornya. Observasi dengan nilai absolute studentized residual yang lebih dari 3 diidentifikasikan sebagai outlier. Oke. Kemudian ada lagi leverage value atau head diagonal. Jadi kalau matrik head atau head matrix mungkin masih ingat gitu, yang nilainya sangat formulanya sangat mudah ditemukan di banyak textbook gitu ya, textbook regresi, karena ini head matrix ini memegang peranan penting di dalam analisis regresi. Coba nanti dicek lagi ya. Itu mengukur seberapa jauh satu observasi menurut variabel bebas dibandingkan yang lain. Observasi dengan nilai leverage value lebih besar dari 2K plus 1 per N diidentifikasi sebagai leverage yang dapat merupakan amatan berpengaruh, di mana K merupakan banyak variabel bebas dalam model dengan N ukuran sampel. Nanti kita praktekkan. Kemudian, ada lagi cara mendeteksi menggunakan David. Nah, saya sendiri lebih senang menggunakan angka ini gitu ya, karena sangat mudah untuk dinilai, dievaluasi. Yaitu mengukur seberapa besar pengaruh dari suatu observasi terhadap nilai prediksi Y pada suatu model regresi. Jadi DF itu singkatan dari difference in fit value. Jadi perbedaan pada nilai estimasi Y berdasarkan persamaan yang diperoleh ya, ketika observasi yang kita curigai sebagai outlier atau amatan berpengaruh itu dihilangkan dibandingkan dengan ketika kita libatkan seluruh observasinya. Kita bandingkan nilai Y-cap-nya istilahnya. Nah, kalau nilainya besar, maka itu indikasi bahwa amatan yang kita maksud tadi itu merupakan amatan yang berpengaruh. Jadi nilai absolute Davids yang lebih besar dari 2 kali akar K plus 1 per N itu diidentifikasi sebagai amatan berpengaruh. Nah, cara paling mudah ya sebenarnya menggunakan standardized David, yaitu nilai yang sudah dipusatkan, dan nilai standardized David yang simpelnya yang paling banyak digunakan ketika nilainya lebih besar dari 1, absolut 1 ya, maka itu diidentifikasi sebagai amatan berpengaruh. Kemudian ada lagi DF beta. Ini difference in beta. Beta itu koefisien regresi. Jadi ini mengukur perbedaan atau selisih nilai koefisien regresi dengan atau tanpa amatan berpengaruh tadi. Jadi mengukur seberapa besar suatu observasi terhadap perubahan nilai suatu estimator koefisien regresi. Nilai absolut D beta lebih besar dari 2 per akar dari N itu diidentifikasi sebagai amatan berpengaruh. Nah, ini pun juga sering menggunakan standardized DF beta yang kalau nilai absolutnya lebih besar dari 1, maka itu diidentifikasi sebagai amatan berpengaruh.
Nah, kemudian Cook's distance atau dinotasikan dengan D ya. Kalau tadi Mahalanobis kan dengan D kuadrat. Ini mengukur besarnya pengaruh secara agregat dari masing-masing observasi terhadap sekelompok koefisien regresi. Nilai yang lebih besar dari 4 per N diidentifikasi sebagai amatan berpengaruh. Dan ini banyak sih dibahas di buku-buku. Jadi Cook distance ini melibatkan beberapa nilai, yaitu residual dan nilai diagonal pada head matrix. Formulanya bisa dilihat di bukunya John Etter, chapter 12. Chapter 11. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita coba saja terapkan pada contoh berikut. Ini misalkan kita punya data yang seperti ini, nanti silakan dicoba di entry sendiri, di input sendiri. Kemudian ketika kita buatkan scatter plotnya, ini seperti contoh yang di awal tadi, bahwa di sini ada dua observasi yang nilainya berbeda dari yang lainnya. Nah, manakah yang nanti kita identifikasi sebagai amatan berpengaruh, manakah yang bukan, atau bahkan keduanya juga bisa kita katakan sebagai amatan berpengaruh. Nah, di dalam SPSS, ya kita bisa masuk ke menu Analyze, Regression, Linear, seperti biasa ya. Masukkan Y, kemudian X sebagai independent variable. Kemudian masuk ke plots untuk mengidentifikasi apakah ada pelanggaran asumsi, tadi masalah normalitas, atau mungkin heteroskedas, ini untuk memeriksa heteroskedasnya. Dan kita bisa cek, tapi sebelum sampai sana kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa masuk ke menu Save untuk mengeluarkan nilai yang tadi, identifikasi untuk outlier dan amatan berpengaruh. Jadi ini ada pilihan distances, ini silakan diklik semua untuk memudahkan ini juga, walaupun nanti tidak semuanya kita pakai untuk evaluasi, untuk menyingkat gitu ya maksudnya. Kemudian nanti akan memperoleh hasil seperti ini. Ini standar output dari SPSS untuk regresi dengan satu variabel bebas. Ya, kemudian kalau kita lihat statistik dari residualnya, ini coba kita lihat studentized residual, standardized residual, ini ada potensi terdapat outlier atau influential case, karena nilainya ini kalau yang standardized ini ada yang lebih kecil dari -3, standardized residual juga, kemudian Mahalanobis distance-nya ini juga ada angka yang besar, demikian juga Cook's distance. Ini ada potensi terjadi outlier. Dan kalau kita lihat, ini identifikasi terhadap pelanggaran asumsi normalitas, ya ini ada memang agak ketarik ya, ini ada nilai yang agak menyimpang dari sumbu diagonal ini. Tapi ini kita bisa pastikan nanti dengan uji formal apakah ini secara signifikan menyimpang dari distribusi normal. Tapi kalau kita lihat identifikasi atau diagnosa pelanggaran asumsi homoskedasisitas ini sepertinya ada masalah dengan homoskedastis, atau yang terjadi mungkin juga ini adalah heteroskedas. Kuat mengarah ke sana ya. Nah, kalau tadi kita simpan beberapa indikator, ini hasilnya. Jadi nanti akan muncul beberapa variabel baru sesuai dengan yang informasi yang tadi kita munculkan ya. Ini ada res, ini residualnya, kemudian z-res ini standardized residual, ini Mahalanobis distance, ini Cook's distance, kemudian ini leverage value, ini DF fit, kemudian ini standardized DF fit, kemudian DF beta ini untuk beta 0, ini DF beta, ini DF beta 1, ini standardized DF beta, beta 0 maksudnya standardized DF beta 1. Nah, apakah ini ada masalah dengan outlier atau influential case? Kita bisa lihat. Nah, kalau dari Mahalanobis distance, ini amatan 15 dan 16, nilainya lebih besar dari chi-square derajat bebas 1 dengan alfa 5%. Jadi ini sepertinya di antara amatan 15 dan 16 atau mungkin keduanya ini merupakan amatan berpengaruh, atau keduanya outlier lah. Outlier ini Mahalanobis distance, sorry. Kemudian ada Cook's distance.
yang nilai dari observasi ke-15 dan 16 ini juga lebih besar dari 4 per N atau 0,25 dalam hal ini. Kemudian nilai reference value ini juga yang observasi 16 ini lebih besar. Kemudian standardized David observasi 15 ini yang lebih besar dari absolutnya lebih besar dari 3. Kemudian standar beta baik yang beta 0 maupun beta 1 nilainya ini yang paling jauh dari angka 1 ini adalah yang observasi 15. Jadi ini bisa jadi observasi nomor 16 ini merupakan outlier dan bisa jadi ini merupakan amatan berpengaruh, tetapi yang membuat efeknya lebih besar ini adalah observasi yang ke-15. Jadi ini bisa kita katakan ada masalah outlier, yaitu amatan nomor 15 dan 16, dan yang teridentifikasi sebagai influential case adalah yang amatan 15, yang paling kuat diidentifikasi sebagai amatan berpengaruh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah sebelum kita lakukan tindakan perbaikan, pastikan dulu bahwa data outlier atau yang tadi kita identifikasi sebagai amatan berpengaruh tersebut benar adanya. Maksudnya nilai itu bukan karena salah input atau salah konsep yang kemudian ketika diinput juga salah. Nah, jika data tersebut benar adanya, artinya nilai yang berbeda dari yang lainnya itu memang seperti itu memang kenyataannya, maka tindakan yang bisa kita lakukan pertama, ya ini cara yang paling mudah adalah membuang outlier atau amatan berpengaruh. Nah, selanjutnya lakukan analisis regresi seperti biasa. Tetapi ya efek dari membuang amatan di dalam data kita ini tentu akan berdampak pada hal yang lain. Misalkan dari sisi metodologinya. Kalau outlier ini jumlahnya tidak terlalu banyak, mungkin efek dari sisi metodologi tidak terlalu besar ya. Tapi kalau outliernya banyak, kemudian kita buang, maka metodologi dalam arti yang tujuan kita nanti mengestimasi parameter, mengestimasi karakteristik populasinya itu akan terganggu. Nah, kemudian cara yang kedua, yang ini paling baik ya dibandingkan yang pertama tentunya ya, itu adalah menggunakan robust regression, yaitu satu metode alternatif dari metode least squares, namun asumsinya tidak terlalu ketat. Dan ini dapat kita gunakan saat terdapat outlier pada data dan akan meminimalkan pengaruh adanya outlier terhadap estimator koefisien regresi. Jadi, outlier umumnya akan membuat standar error of estimate-nya menjadi besar, kemudian koefisien regresinya akan terpengaruh, gitu, yang pada akhirnya nilai y-cap-nya atau estimasi dari y-nya juga akan terpengaruh. Atau artinya persamaan regresinya akan terpengaruh. Nah, robust regression ini meminimalkan pengaruh outlier atau amatan berpengaruh terhadap persamaan regresi tadi. Nah, tapi di materi kali ini kita belum bahas lebih detail tentang robust regression. Nah, jika ada yang tertarik untuk mendalami ini, silakan baca chapter 11 bukunya John Etter, atau di referensi lain ini juga sudah cukup banyak, di mana di sana nanti mereka atau di dalam robust regression mengoreksi atau membuat alternatif metode estimasi parameter. Ada beberapa pilihan menggunakan namanya M-estimate atau S-estimate atau MM-estimate. Nah, silakan nanti dipelajari sendiri ya. Nanti di pertemuan berikutnya bisa kita diskusikan. Baik, sementara itu untuk masalah outlier di slide berikutnya ini ada soal latihan. Silahkan dicoba dikerjakan, identifikasi mana yang merupakan amatan berpengaruh yang kemudian itu harus kita waspadai untuk kita lakukan tindakan perbaikan.
Oke, sementara itu dulu untuk bagian pertama ini. Video berikutnya tentang heteroskedas akan kita siapkan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.